Pak Menteri, saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai anggota juga. Tentang anggaran, tadi saya sudah sampaikan, curhatan Pak Menteri memang agak salah kamar. Jadi mestinya ini diselesaikan di domain eksekutif terlebih dahulu, baru kita menyetujui atau tidak menyetujui. Yang kedua, saya ingin kita berkaca juga dan husnuzon saya kepada Menteri Keuangan dan Bappenas, jangan-jangan karena Menteri Keuangan yakin betul dikasih anggaran berapapun investasi tercapai di tangan Pak Bahlil ini. Jadi saya khawatir itu kalau kita mau husnuzon, ya kan? Jadi apakah Menteri Keuangan itu berpikir seperti itu? Karena melihat track record Kementerian Investasi lalu menurunkan pagu anggaran, tetapi tetap mencantumkan target pertumbuhan investasi sedemikian tinggi sampai 1.800 triliun. Yang kedua, karena ini di akhir periode, apakah Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas sudah tidak takut lagi sama Pak Jokowi? Udah tidak mungkin lagi di reshuffle karena sudah di akhir periode, tidak mungkin diapa-apain, sehingga kementerian di bawah orang terdekatnya pun diturunkan nyaris 50%. Ini serius ini, serius. Jadi ketiga, kan saya juga melihat Pak Menteri ini dekat sama Presiden terpilih. Apakah mereka sudah tidak punya harapan lagi untuk dipilih di kabinet, sehingga menteri terdekat pun dari Presiden terpilih anggaran diturunkan sampai hampir 50%. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan diagnosis ini juga layak untuk disampaikan karena ini kementerian yang sangat penting. Saya tidak yakin orang secerdas Menteri Keuangan tidak menganggap investasi ini bagian penting dari pertumbuhan ekonomi. Dan saya juga tidak yakin tentang pengetahuan disiplin anggarannya. Kalau mau targetnya naik, anggarannya juga harus naik. Jadi pertanyaan mengapa itu harus dijawab juga oleh kita semua, terutama oleh Pak Menteri Investasi. Jadi mudah-mudahan husnuzon tadi itu yang betul. Jadi karena udah yakin betul berapapun kasih anggaran tetap tercapai pertumbuhan investasi kita. Kedua, tentang yang agak heboh-heboh ini karena ada tadi disinggung oleh rekan-rekan tentang pemberian izin tambang kepada ormas. Memang ada yang menganggap ini diskriminasi, tapi kalau saya pribadi itu diskresi. Jadi antara diskriminasi dan diskresi itu agak beda-beda tipis, tetapi ada perbedaan yang sangat fundamental. Kalau diskriminasi itu ya memilih tentu tidak berdasarkan alasan-alasannya, ya alasan karena sesuatu yang suka atau tidak suka saja. Orang dipilih bukan karena suatu alasan yang fundamental, tapi kalau diskresi memang ada alasan yang fundamental dari pemerintah untuk memberikan izin itu. Dan kalau saya pribadi memandang itu adalah diskresi. Kenapa itu diskresi? Karena beberapa ormas keagamaan kita itu ada lebih dulu dari republik ini, mereka berjuang untuk republik ini, dan organisasi ormas keagamaan ini itu bahkan lebih besar daripada organisasi negara. Ormas NU organisasinya lebih besar daripada organisasi negara. Kalau di pemerintah, ada pemerintah pusat, ada gubernur, ada kabupaten, kota, dan sebagainya. Kalau ormas seperti NU, ada PBNU, sampai ranting itu disebut, ranting adalah kelurahan, masih ada juga anak ranting. Di bawah anak ranting masih ada kelompok-kelompok pengajian. Jadi organisasinya sebenarnya lebih besar daripada organisasi negara, tetapi mereka sangat mandiri selama ini. Entah bagaimana cara hidupnya, mereka bisa bertahan hidup dan memberikan kontribusi besar bagi negara kita. Kalau dihitung Pak Menteri, dihitung saja. Kalau itu dihitung berdasarkan anggaran pemerintah,
menyalakan lampunya organisasi kayak NU itu, dari PBNU sampai anak ranting, itu negara mungkin sudah tidak kuat untuk menanggung. Untuk menyalakan lampu kantornya saja dan memberikan gaji bagi karyawannya saja. Tetapi selama ini mereka bisa mandiri, tentu dengan segala cara tertatih-tatih, dengan segala jerih payah, dan bagian dari itu adalah kontribusi orang-orang yang ikhlas memberikan bantuan dengan segala keterbatasannya. Jadi kalau negara mau memberikan diskresi pada ormas semacam itu, menurut saya itu bagian dari juga membantu orang-orang yang jerih payahnya selama ini juga berkontribusi terhadap ormas semacam itu. Di luar itu ada diskresi-diskresi yang mesti juga diberikan, yaitu kepada masyarakat adat di daerah, kepada masyarakat, organisasi masyarakat di daerah wilayah tambang yang selama ini barangkali tidak menikmati secara maksimal pertambangan-pertambangan seperti itu. Saya sepakat dengan beberapa kawan, mereka lebih banyak sebagai korban daripada sebagai penikmat pembangunan. Mereka selama ini hanya menyaksikan betapa tanah kekayaannya itu dieksploitasi sedemikian rupa oleh orang Jakarta, oleh pengusaha-pengusaha yang berkolaborasi dengan politisi-politisi Jakarta untuk mengeruk kekayaan alam mereka. Kalau itu juga bisa diberikan diskresi oleh pemerintah, tentu ini memberikan harapan segar bahwa betul-betul bumi dan kekayaan di dalamnya itu digunakan semata-mata untuk kemakmuran rakyat, bukan oleh toke-toke Jakarta atau pihak asing yang berkolaborasi dengan aparat pemerintahan kita, termasuk politisi-politisi kita. Jadi kalau memang niatnya ada diskresi, mari kita secara terus ikhlas memetakan betul siapa yang layak untuk diberikan diskresi terhadap kekayaan alam kita. Barangkali itu Pak Menteri, Pak Martin ada cukup. Saya persilakan Pak Menteri untuk memberikan tanggapannya, terutama sekali agenda utama kita, dan mohon maaf nanti kesimpulan kita adalah kesimpulan berdasarkan agenda utama kita, karena apapun yang saya concern tadi itu tentu butuh pendalaman-pendalaman lebih lanjut dalam rapat-rapat berikutnya. Kami silakan Pak Menteri. Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 6 yang saya hormati. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas pendalaman materi, dan materi saya bagi menjadi 3 secara umum. Satu adalah menyangkut dengan topik utama anggaran dan evaluasi, yang kedua menyangkut dengan iup keagamaan, yang ketiga itu menyangkut Starling, dan yang keempat lain-lainnya yang terkait dengan pekerjaan tupoksi di Kementerian Investasi. Yang pertama pimpinan, saya ingin menyampaikan apa yang tadi disampaikan menyangkut anggaran. Rasanya sih curhat sih enggak, cuma saya ingin mengatakan aja bahwa apapun diputuskan oleh pemerintah, karena membahas anggaran ini kan eksekutif dan legislatif, karena kami berpandangan bahwa mitra kerja kami adalah Komisi 6, dan setiap rapat nanti Komisi 6 akan mengejar kami terkait dengan KPI. Karena itu saya stressing bahwa berapapun dikasih nggak ada masalah, tapi tolong dicatat dalam kesimpulan bahwa kami tidak mengiyakan RKP 1.850 triliun. Kenapa? Karena itu terkait dengan pertanggungjawaban nanti untuk Komisi 6 menghajar Kementerian Investasi. Jadi saya sudah memasang blok duluan, mau dikasih berapapun nggak apa-apa, karena kami Kementerian Investasi nggak punya domain untuk menolak atau mengapa, enggak. Cuman maksud saya adalah harus berimbang antara fasilitas yang dikasih dan tanggung jawab, itu aja kok. Mau diturunkan juga nggak apa-apa, turunkan lagi targetnya. Jadi kalau saya prinsipnya itu, bahwa kemudian nanti apakah karena ke penilaian dari Ibu Menteri bahwa kepemimpinan kami di sini, saya pikirkan saya harus berpikir yang terjelek. Karena masa bakti Kementerian Investasi ini kan 2024 Oktober berakhir. Jadi saya tidak mau meninggalkan legasi juga yang seolah-olah menteri berikutnya
itu mendapatkan hal yang tidak pas untuk kemudian saya memperjuangkan. Itu aja kok prinsipnya Pak Ketua. Jadi yang penting masukkan di kesimpulan dulu bahwa kami menerima nggak ada masalah. Jadi sifatnya menambah bebannya dinaikkan, berkurang, ya bebannya juga dikurangi. Itu aja kok, nggak ada hal yang berat di situ. Yang kedua, menyangkut dengan pertanyaan dari teman-teman saya yang terhormat, Pak Haris, Pak Dedi, dan hampir semua terkait dengan Starlink dulu, Starlink, Elon Musk. Saya boleh jujur ya di ruangan ini, saya tidak menghandle langsung ini Starlink. Saya juga tidak pernah, tim saya juga tidak pernah, tim pernah, kalian pernah? Enggak pernah untuk melakukan pembahasan teknis terkait dengan Starlink. Oke, saya jujur ini. Starlink ini investasinya menurut data OSS, Pak Dedi, supaya jangan ada dusta antara kita. Starlink itu investasinya 30 miliar. 30 miliar rupiah nih. Ini menurut data OSS ya. Ini menurut data OSS ya. Tenaga kerjanya 3 orang yang terdaftar. Selain dari data yang kami punya, saya nggak bisa memberikan penjelasan tambahan. Karena saya takut memberikan penjelasan tambahan yang pada akhirnya kemudian melahirkan multi interpretasi. Tetapi karena ini adalah investasi juga merupakan bagian tanggung jawab kami untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu yang mulia pada hari ini. Prinsipnya adalah selama tidak menyalahi aturan dan itu dibuka sesuai dengan aturan, maka kami akan melakukan proses. Tapi kalau ditanya kenapa dan bagaimana, itu posisi kami karena jujur kami tidak pernah membahas hal ini secara teknis. Jadi kami tidak tahu, tidak terlibat. Saran saya, coba tolong tanyakan kepada yang terlibat saja. Jadi tapi saya, Pak Dedi lebih tahu daripada saya. Saya juga karena lewat OSS aja, jadi OSS itu kan siapapun di belakang di ruangan sendiri pun bisa langsung masukkan data itu ke OSS. Karena izinnya sekarang kan tidak perlu ketemu Menteri Investasi juga keluar kok selama memenuhi aturan. Ya Pak Dedi jangan sampai sudah tahu pura-pura tidak tahu kan gak bagus juga. Gitu. Saya nggak tahu Pak Menteri, jujur. Saya nggak tahu sebenarnya kalau bukan dengan Kementerian Investasi, lalu dengan siapa Starlink ini kemudian melakukan hal teknisnya? Apakah Kementerian Informasi atau karena lebih sering Pak Luhut yang ngomong dengan Saya tidak tahu siapa yang melakukan pembahasan teknis, tapi saya tidak ikuti. Oke, biar clear ya. Tapi saya sangat menghargai pandangan dan pendapat dari teman-teman semua. Gak ada koordinasi, justru nggak clear Pak. Kalau Pak Bahlil nih, kawan saya yang baik ini bilang Kementerian Investasi nggak terlibat, saya nggak tahu mereka itu urusannya dengan siapa. Karena kan Starlink ini nggak baru Pak, sudah lama, gitu kan. Terus tiba-tiba dia dapat karpet merah dan bla bla bla. Secara teknis apakah dengan Kementerian Informasi? Ya mungkin ada hubungannya karena itu menyangkut dengan satelit ya. Kalau kami ini hanya bagian untuk pendaftaran NIB-nya saja. NIB terus kemudian izin apa lagi? Izin dasar aja dan itu keluar tanpa harus ketemu dengan tim pun lewat OSS udah bisa. Selama sudah ada notifikasi dari Kementerian Teknis itu sudah jalan. Jadi kajiannya itu mungkin lewat Kementerian Teknis. Mungkin. Sekali lagi saya katakan mungkin. Karena oleh tim saya menyampaikan juga tidak pernah membahas hal ini secara teknis. Jadi mungkin Kementerian Teknis. Mungkin Pak Dedi ya. Ya pokoknya domainnya Pak Menteri nggak tahu lah. Ya domain saya nggak tahu lah. Jadi saya jangan memberikan keterangan hal yang saya tidak tahu. Tapi perasaan, suasana kebatinan saya sangat memahami. Karena betul kita juga melakukan investasi tapi national interest itu juga saya pikir adalah bagian terpenting
untuk kita bisa melakukan kolaborasi selama tidak menabrak aturan. Tapi harus ada sharing juga, itu bagus. Itu satu ya, menyangkut Starlink. Menyangkut dengan IKN dulu nih. Ini Pak Haris, Pak Amin, dan beberapa Pak Dedi juga bicara tentang IKN. Investasi yang masuk di IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah investasi PMDN semuanya. Belum ada PMA yang melakukan groundbreaking. Kemarin saya baru pulang dari sana, seminggu lalu. Hotel udah hampir jadi. Rumah sakit sudah hampir jadi. Beberapa gedung-gedung untuk sarana dan prasarana mendasar juga sudah hampir jadi, dan itu adalah investasi semuanya dari dalam negeri, di luar dari APBN. Kalau ditanya kenapa belum ada investasi asing, desain kita itu adalah klaster pertama ini selesai, sudah selesai, baru masuk investasi asingnya itu di lingkaran kedua, tahap kedua. Nah sekarang mereka belum bisa lakukan, kenapa? Karena infrastruktur untuk masuk di klaster pertama ini belum selesai 100%. Dan sekarang masih kita lakukan percepatan. Kemarin kami juga melakukan groundbreaking beberapa pembangunan sekolah. R&I dari Bakri Group dengan Pertamina juga lagi proses pembangunannya. Jadi kalau ditanya apakah investasi di IKN itu ada atau tidak, ada semuanya dari PMDN untuk sementara. Aslinya kapan? Mereka sudah melakukan komunikasi dengan kita kapan mereka bisa memulai. Tapi kita katakan bahwa setelah tanggal 17 Agustus baru kita lihat, karena infrastruktur mereka di klaster kedua itu baru bisa clearkan, baru bisa clear. Itu menyangkut dengan IKN. Izin Pak Menteri, maaf pimpinan, pendalaman aja. Ya, sekarang kan yang masuk di IKN itu kan APBN dan PMDN ya Pak ya. Ya. Ya saya tahu udah ada hotel tuh 190 kamar. Di luar sih belum yang saya tahu ya. Lalu pertanyaan saya kan, kalau tadi dikatakan baru pada tahap kedua mereka masuk ke ekosistemnya udah jadi, pihak mana saja yang sudah punya komitmen untuk masuk itu Pak? Ada berapa banyak dan untuk apa saja? Kalau memang tadi kan ceritanya kan oke, ekosistem tahap pertama intinya kita bangun, lalu kemudian investor tadi berniat untuk masuk. Nah pertanyaan saya, itu seberapa besar dan apa saja yang mereka akan invest di situ, dan apakah sudah ada perjanjian atau kontrak atau MOU atau apa gitu Pak? Baik, izin Ketua, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Dedi, agar lebih detail penjelasannya mungkin kami laporkan secara tertulis mana perusahaan-perusahaan yang sudah membangun MOU, membangun kesepakatan dan kapan. Agar saya tidak salah dalam ngomong, karena tadi saya tidak menyiapkan data itu, karena materi rapat kita lebih mengarah kepada anggaran, jadi mohon maaf. Tapi untuk memenuhi kewajiban saya atas pertanyaan Pak Dedi, izinkan saya juga untuk memakai ruang untuk menjawab secara tertulis. Nggak masalah Pak, ya. Karena saya tidak menyinggung-nyinggung soal anggaran, karena kita udah konsinyering kemarin, ya. Jadi no issue di sana. Ya. Saya menghargai, tapi juga karena ada ruang yang saya bisa pakai untuk jawab tertulis, jadi mohon juga kalau bisa diizinkan Pak Dedi ya, supaya bisa. Kalau perlu nanti Pak Menteri, kalau perlu nanti kita bahas secara khusus. Boleh sambil makan, informal, tapi serius boleh. Ya kalau Pak Menteri ada waktunya aja, karena super sibuk dia. Ya kira-kira begitulah. Mudah-mudahan waktu makan tuh nggak ada dusta di antara kita. Yang berikut menyangkut dengan IUP, konsesi untuk organisasi keagamaan. Jadi begini loh, itu berangkat dari satu pemikiran Pak Dedi waktu saya jadi kepala BKPM pertama. Banyak baik individu maupun secara organisasi khususnya datang ke Bapak Presiden maupun ke saya. Apa omongan mereka? Pak,
Kenapa IUP itu dikasih ke asing? Terus. Kenapa IUP itu hanya dikasih ke pengusaha terus? Konglo-konglo. Kenapa kita tidak bisa dikasih? Itu aspirasi, Pak. Yang kedua, secara filosofis, tidak bisa kita naifkan bahwa memang kontribusi dalam membangun negara ini itu banyak yang terlibat. Salah satu diantaranya adalah organisasi-organisasi kemasyarakatan, keagamaan. Di luar daripada person to person. Bagaimana sejarah kita tentang Serikat Islam, bagaimana beberapa tokoh-tokoh lintas agama kita juga melakukan perjuangan. Dan jujur, saya harus mengatakan bahwa pada garda terdepan itu banyak orang. Tapi salah satu diantaranya adalah organisasi-organisasi keagamaan. NU, Muhammadiyah, tokoh-tokoh gereja, tokoh-tokoh dari Buddha, Hindu. Tidak hanya pada konteks memerdekakan bangsa. Tapi untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa ini juga, mereka pada posisi garda terdepan. Bagaimana agresi militer pada tahun 48. Yang memberikan fatwa jihad. Itulah para ulama-ulama yang tergabung dalam organisasi itu. Kalau tidak ada fatwa itu belum tentu kita ini merdeka seperti sekarang kok. Pada saat konflik di Ambon, Pak Dedi, yang memediasi apa? Tokoh-tokoh agama-agama saudara-saudara kita agama Kristen dengan tokoh-tokoh dari agama Islam. Konflik di Poso. Izin Pak Enggak, Menteri. saya harus jelaskan ini. Saya dikasih waktu juga. Saya harus potong sedikit Pak Menteri. Pimpinan melalui pimpinan. Reasoningnya saya nggak keberatan Pak. Ya, kita tahu semua tidak hanya NU juga berkolaborasi dan berkorban untuk bangsa ini. Dalam semua tahap revolusi kita. Tadi pertanyaan saya kan bukan soal setuju nggak setuju NU. Penjelasan Bapak di berbagai media saya sudah terima dan saya tidak ada keberatan soal itu. Yang menjadi pertanyaan saya kan di luar mereka juga banyak yang berkontribusi untuk bangsa ini. Saya ini berkali-kali ditemui oleh pimpinan. Apa namanya? Saya mengerti, saya akan masuk ke sana. Boleh nggak saya dikasih kesempatan untuk memberikan penjelasan? Silakan Pak, tapi maksud saya itu saya mengerti, saya akan masuk ke situ Pak Dedi. Kan Bapak Ibu anggota DPR juga kan dalam memberikan pertanyaan kan ada prolog filosofisnya. Masa saya nggak boleh? Boleh izin Pak Dedi, sahabat saya, kalau sudah saya diizinkan saya mulai lagi. Jadi apa yang saya mau sampaikan, jangan sampai pada saat bangsa ini masalah, tokoh-tokoh ini dikedepankan untuk menyelesaikan masalah. Pada saat bangsa ini dibagi-bagi sumber daya alamnya, mereka jadi penonton. Itu landasan filosofisnya. Landasan konstitusionalnya adalah pasal 33. Dan pemerataan. Keadilan. Aspek demokrasinya itu harus ada civil society yang kuat. Dan bangsa ini tidak bisa hanya kita berbicara tentang pertumbuhan ekonomi. Tapi pertumbuhan ekonomi yang kuat juga harus dibarengi dengan pertumbuhan karakter bangsa yang kuat. Dan itulah peran tokoh-tokoh agama. Itu kira-kira.